Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali di dalam pendalaman Alkitab di bulan September dalam lingkup Sinode GKJ, dikenal sebagai bulan katekis liturgi. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu mau terus dibentuk, dengan bacaan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oleh karena itu mari kita bersama memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk seluruh berkat dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Berkati dalam pendalaman Alkitab kami pada saat ini, sehingga kami boleh memahami dengan benar tentang perubahan yang terjadi di dunia ini karena adanya pandemi COVID-19, sehingga perubahan tidak membawa kerusakan bagi kehidupan kami, namun kami dapat merespon dengan positif. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dalam kehidupan dunia, termasuk di dalamnya kehidupan bergereja saat ini. Gereja telah mengubah berbagai bentuk pelayanan ke dalam bentuk-bentuk baru melalui media daring. Berbagai bentuk pelayanan gereja biasanya dihadiri jemaat secara fisik, baik ibadah anak sampai ibadah umum, pendalaman Alkitab, paduan suara, rapat majelis, rapat komisi, rapat kepanitiaan, serta berbagai aktivitas gereja lainnya berpindah ke dalam bentuk daring. Aktivitas gereja pun banyak beralih dari ruang-ruang gereja ke tengah keluarga atau kehidupan jemaat di tempat masing-masing melalui komunikasi daring. Namun demikian, sebagian orang Kristen juga masih merasa ragu untuk sepenuhnya mengikuti ibadah secara daring tersebut, dan merasa bahwa digitalisasi ibadah dapat membuat gereja mengalami erosi dalam penghayatan persekutuannya. Perubahan-perubahan ini memang tidak mudah untuk dipahami dan diterima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat 6, dikisahkan Nabi Yeremia menghadapi bangsa Israel yang memiliki sifat tegar tengkuk atau keras kepala. Melalui kondisi seperti inilah Nabi Yeremia diminta oleh Allah untuk melihat pembentukan atau pembuatan bejana di tempat tukang periuk, yaitu bagaimana tukang periuk membuat bejana
dari tanah liat. Maka tukang periuk itu akan mencari tanah liat. Ia akan melembutkannya dengan menginjak-injak dan menambahkan air, memisahkan dari kotoran-kotoran yang ada atau bebatuan. Setelah tanah itu menjadi lembut, maka akan dibentuk, diproses untuk menjadi bejana. Tetapi dalam proses mengalami kesalahan, maka tukang periuk itu akan kembali melumatkan, menghancurkan, dan setelah itu akan dibentuk ulang untuk menjadi sebuah bejana yang indah dan akan dihiasi dengan berbagai hiasan untuk memperindah bejana itu. Dalam rumah tukang periuk inilah Yeremia menemukan analog bejana yang memperlihatkan kemahakuasaan Tuhan untuk membentuk bangsa Israel melalui peristiwa penjajahan Babel. Melalui penjajahan Babel itu sebagai sarana untuk membentuk umat Israel supaya mereka menyadari akan kesalahan dan dosa-dosanya yang telah menduakan Allah. Sehingga bangsa Israel perlu dibentuk ulang oleh Tuhan supaya menjadi umat yang setia, umat yang taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesadaran untuk mau dihancurkan sebagai proses pembentukan harus diikuti dengan kesediaan untuk mau dibangun kembali menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Kerelaan untuk mengalami proses dihancurkan dan dibangun kembali harus disadari oleh orang percaya pada Tuhan sebagai Sang Penjunan yang mengasihi umat. Dan proses pembentukan ini Tuhan memiliki tujuan supaya umat hidupnya menjadi lebih baik. Umat supaya lebih beriman dan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harus kita sadari bahwa dalam hidup kita selalu berhadapan dengan perubahan. Selalu berhadapan dengan perubahan. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan dunia. Melalui perubahan ini, kita dihancurkan dan dibentuk ulang dengan cara yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Kita perlu segera menyesuaikan dengan adanya perubahan ini. Kita segera move on dengan adanya perubahan ini, supaya kita dapat menjalani perubahan ini dengan baik. Perubahan bisa membawa sesuatu yang positif dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia ini, atau membawa sesuatu yang negatif. Semua itu
tergantung kembali kepada kita. Bagaimana kita menyikapi perubahan. Dan untuk mempertajam pemahaman kita berkaitan dengan tema ini, kita lanjutkan dengan kita bersama-sama berdiskusi dengan pertanyaan yang ada. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati kita.